Pada minggu kantate ini kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, 2, dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dialah pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayat 2. Hormati namanya serta kenakan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ayat 3. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita. Dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang pertama dan yang kedua. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya. Ayat 2. Mereka
dikenalnya, yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Hukum kasih Tuhan sebagai cerminan dalam hidup kita hari lepas hari terambil dari Roma pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita, dan kita berdoa mohon keampunan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami, Tuhan kami yang berada di sorga yang maha kuasa, penyayang dan pengasih yang setia dan abadi, kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus untuk mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Janganlah ingat akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu dan sering juga meluapkan murka-Mu dengan ketidaktaatan kami untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami. Janganlah ingat akan segala kesalahan kami. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, penyelamat kami, selamatkanlah kami serta ampuni dosa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Biarpun gunung-gunung beranjak, dari bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama dan yang kedua. Sungguh
hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ayat 2, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Epistel atau pembacaan nats Alkitab untuk kita pada minggu kantate pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Epistel Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan yang ke-22. Kita saling transporia atau bergantian. Kami akan memulai dari ayat yang pertama. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk.
tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ayatnya yang terakhir kita bersama-sama. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat yang pertama dan yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ayat 2. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatimu lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang Kristen dan gereja sepanjang abad dan zaman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Sintua Yapondang Siombing. Warta Jemaat pada Minggu hari ini tanggal 10 Mei 2020.
Yang melayani kebaktian kita minggu ini adalah khotbah, yaitu Bapak Pendeta David P. Sitompul SSC Teologia, liturgis Sintua E. Marpaung, warta dan dua siapat Sintua Yapondang Siombing, organis Bapak Pendeta David Sitompul. Persembahan yang kita terima yaitu pada Minggu tanggal 3 Mei 2020, persembahan dari keluarga Sintua E. Marpaung Borutobing sebanyak Rp90.000, persembahan dari keluarga CST Siregar Boru Sitompul sebanyak Rp40.000, untuk sekolah minggu Rp20.000, persembahan dari keluarga Sintua J. Siombing Boru Butar-Butar Rp50.000, persembahan keluarga Samosir Boru Nadabdab Rp120.000, dan perpuluhan dari keluarga Samosir Boru Nadabdab Rp300.000. Persembahan dari keluarga Sintua Huta Barat Boru Nenggolan sebanyak Rp50.000. Persembahan dari keluarga Sinambela Boru Simanungkalit sebanyak Rp60.000. Persembahan keluarga Manurung Boru Sitorus sebanyak Rp100.000. Persembahan dari keluarga Sitompul Boru Sagala sebanyak Rp50.000. Persembahan dari keluarga Simatupang Boru Sitompul Rp50.000. Perpuluhan dari keluarga E. Boru Simatupang sebanyak Rp200.000. Perpuluhan dari keluarga Hutasoit Boru Simajuntak sebanyak Rp200.000. Persembahan dari keluarga Binsar Tobing Kerangkan sebanyak Rp180.000. Demikianlah persembahan-persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan oleh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan dan perpuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan-Mu ya Allah, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah menyertai kami, melindungi kami dan membimbing kami, sehingga pada saat minggu ini Tuhan, boleh kami ya Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan melalui kebaktian kami. Walaupun kami melakukan kebaktian kami di rumah masing-masing, tapi pelayanan kami yaitu melalui pelayanan daripada gereja, kami tetap melakukan, bahwa kami yakin dan percaya dengan firman-Mu ya Tuhan, apabila kami memanggil dan berkumpul 1-2 orang memuji dan memuliakan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami. Berkatilah ya Tuhan seluruh jemaat GPKB Antioquia dimanapun kami berada, walaupun kebaktian kami di rumah masing-masing dan juga aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan dengan lindungan-Mu, dengan pada saat ini Tuhan yang masih ada ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan, yang selalu ditakutkan orang ya Tuhan, tapi kami sebagai jemaat dan yang percaya kepada Tuhan semuanya itu adalah kehendak-Mu Tuhan, bisa menjadi berada di negara-negara yang lain dan juga negara Indonesia. Untuk itu Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami supaya kami percaya. Barang siapa yang percaya dan memanggil Engkau ya Tuhan, dan Tuhan yang selalu di depan kami dan melindungi kami, menghambat segala hambatan daripada apapun yang akan datang merintangi daripada hidup kami. Dan semuanya itu penyakit pun ya Tuhan yang melanda negara Indonesia ini, kami tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuat dan Maha Pemurah. Dan itu kami mohon ya Tuhan, jauhkanlah itu semua dari kami ya Tuhan. Terlebih-lebih kami melalui dengan gereja GPKB Antioquia dan jemaatnya, kami menyerahkan kepada Tuhan bahwa semua penyakit itu tidak akan berada dan boleh menjauhkan itu dari kami, karena kuasa Tuhan ada di dalam diri kami, di dalam GPKB, dan juga berada di dalam hidup kami masing-masing.
karena kami mengandalkan hanya Tuhanlah penyelamat yang bisa menghalau penyakit itu. Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami dan keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan kepadamu ya Tuhan, melalui jemaat GPKB Antioquia. Biarlah perpuluhan dan persembahan itu Tuhan menjadi dupa yang harum untuk memuliakan Tuhan di dalam, untuk memberitakan firman Tuhan melalui gereja ataupun melalui jemaat Tuhan. Berkati tangan-tangan semua yang memberikan perpuluhan dan persembahan Tuhan, dan berikan ya Tuhan, yaitu berlipat ganda kepada semua jemaat-jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam kebaktian kami melalui yaitu rumah tangga, dan berkati semua anak yang kecil sampai dewasa Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan bimbingan-Mu, dan juga ya Tuhan melalui dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghalau segala tantangan, yaitu kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat yang ada di negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan untuk mengusirnya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa untuk melepaskan kami dari segala penyakit itu Tuhan, dan Tuhan yang menghalau dari negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin daripada negara kami Tuhan. Biarlah pemimpin negara kami bijaksana untuk membutuhi dari kebutuhan daripada yaitu yang melanda COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dan melalui keluarga-keluarga yang tidak bekerja untuk mencari nafkah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan berikan kedamaian kepada pemerintah yang tertinggi dan juga pemerintah yang terendah. Berkati kami Tuhan dan lindungi kami, berikan ya Tuhan kesehatan bagi kami semua, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu yaitu Amang Pendeta Sitompul. Biarlah Tuhan yang selalu berkata-kata dan bersinar melalui firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang bersinar kepada orang lain, jadi berkat kepada orang lain juga, dan memberitakan adalah kekuasaan daripada firman Tuhan di dalam dunia ini. Engkau yang maha kuasa, Engkau maha pemurah, dan Engkau yang bisa menghalau segala penyakit yang ada di Indonesia ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan kena akan penyakit itu, dan jauhkan semuanya itu dari kami. Khususnya kami berdoa khusus daripada jemaat GPKB ya Tuhan, berkati kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk minggu ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah dengan perlindungan Tuhan dan firman Tuhan yang berada dalam diri kami, sehingga kami tidak takut berjalan, tidak takut akan melakukan yaitu melalui jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dan kebaktian-kebaktian melalui gereja GPKB Cipayung. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu bersinar di dalam hidup kami. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita sambil kita mendengarkan nanti setelah bernyanyi khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpuji Engkau ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami berkat-berkat kehidupan, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat umur, dan masih banyak lagi yang kami puji kepadamu. Ya Bapa, hari ini kami akan menyaksikannya, memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami, secara khusus melalui ibadah minggu ini. Dan juga kami ingin diperlengkapi oleh Roh Kudus melalui hikmat Tuhan yang akan diberikan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Kami tahu akan banyak kuasa iblis, kuasa jahat penghulu di udara, yang tidak suka firman Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menanam firman Tuhan, dan untuk firman Tuhan berbuah di dalam hati kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu Kantate ini diambil dari kitab Wahyu, pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Wahyu 12, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana biasanya, saya akan menegur saudara dengan shalom, dan saudara akan menjawabnya syukur puji Tuhan sambil mengangkat firman Tuhan, sambil mengangkat Alkitab kita masing-masing, karena Alkitab ini adalah hikmat yang daripada Tuhan. Siap ya? Shalom, syukur puji Tuhan. Sekali lagi kurang keras ya. Shalom, syukur puji Tuhan. Mantap ya. Ada sesuatu yang saya mau ceritakan berkenaan dengan jawaban syukur puji Tuhan, percaya atau tidak. Saya meminta saudara mengatakan syukur puji Tuhan, karena ketika shalom itu dikatakan berarti apakah ada keselamatan di dalam saudara, dan jawabannya ada dengan syukur puji Tuhan. Dan suatu ketika saya nonton National Geographic, terus kemudian seseorang datang kepada Rabi Yahudi, terus dia katakan shalom. Seharusnya kalau shalom itu jawabannya apa Rabi? Kata orang itu. Dan Rabi itu mengatakan toda. Toda itu artinya apa? Toda itu artinya syukur puji Tuhan. Padahal saya belum pernah tahu arti toda sebelumnya. Kebetulan menurut saya, tapi luar biasa ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita melihat nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Saudara, banyak orang mengartikan nyanyian itu adalah sebagai campuran dari kata dan musik yang enak didengar. Saudara, itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga saya ingin katakan tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena mengingat arti dari nyanyian itu lebih dalam dari itu, karena nyanyian adalah ekspresi dari jiwa seseorang dan kemudian dicurahkan dalam bentuk musik dan lirik, nada dan lagu. Saudara, karena ekspresi jiwa, tentunya jiwa seseorang itu berbeda-beda, berwarna-warni, dan jiwa yang berwarna-warni itu berpengaruh kuat kepada para pendengarnya. Contohnya ketika mereka yang sedang kasmaran, mereka gemar mendengar dan bersenandung lagu cinta. Atau mereka yang bersedih, mereka gemar dan bersenandung lagu-lagu andung atau lagu duka. Atau mereka yang putus cinta, ini para ABG atau orang-orang muda yang putus cinta, mereka tiba-tiba pasti senang mendengar lagu-lagu galau. Ya, mereka yang dalam masa-masa mencari jati diri, misalnya masa pubertas, mereka gemar bersenandung lagu-lagu yang keras, musik rock. Karena di dalam musik rock ini terkandung pesan-pesan pemberontakan terhadap kemapanan. Saudara, atau mereka yang sedang hari ini mungkin sedang rindu, mereka tiba-tiba akan senang mendengar lagu-lagu romantis. Ya, contohnya untuk mereka yang sedang rindu, saya bisa tahu lagu Kemesraan yang diciptakan oleh Iwan Fals dan kawan-kawan, ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Saudara, demikian juga kalau kita tarik di dalam nyanyian rohani, nyanyian pujian kita kepada Tuhan, ada lebih dari sekedar hanya keindahan lagunya saja. Ini adalah ekspresi rohani dari si penulis lagu menyatakan imannya, dan lagu ini membantu si penulis lagu untuk bertahan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang penat, situasi duka, situasi penderitaan, bahkan situasi ketika dia sudah berhadapan dengan maut. Mereka menulis lagu itu agar iman yang mereka punya tersalurkan di dalam lagu itu dan menempel kepada setiap orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya semua kita mempunyai lagu-lagu favorit rohani di dalam kehidupannya masing-masing. Contohnya, misalnya almarhum opung saya, kakek saya, almarhum pendeta Esman Sitompul, saya masih ingat dia selalu menyanyikan lagu dengan gitarnya. Marlojo ngawo Tuhan, Tuhau pinar silangmi, mangi doau siako, asini roham. Aku berlari kepadamu ya Tuhan, ke salibmu untuk meminta kasih anugerahmu. Atau kemudian lagu favorit dari almarhum ayah saya, Pendeta Saud Sitompul, yang diambil dari Kidung Jemaat 300, andaikan Yesus kau bukan milikku. Tentu saja karena dia orang Batak, dia selalu menyanyikan versi buku ND-nya, buku ND 198. Au tunang hoja barhuale Yesus, out so mudarmu namangodiho-nau. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Dan saya yakin dan percaya kita punya lagu-lagu favorit di dalam hidup kita masing-masing. Saudara, dalam minggu kantate ini kita diingatkan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.
Artinya kita diingatkan kembali, apakah Anda sudah menyanyikan lagu kepada Tuhan yang berbeda dengan lagu-lagu pujian yang sehari-hari yang sudah saudara layangkan di dalam rutinitas sehari-hari saudara. Yang selama ini saudara nyanyikan lagu yang berbeda. Itu diingatkan, nyanyian baru. Saudara, nyanyian baru kepada Tuhan bukan berarti saudara menambah koleksi nyanyian Anda, misalnya yang sehari-hari kali saudara tahu Kidung Jemaat 300 misalnya, andaikan Yesus kau bukan milikku, dan kemudian saudara belajar lagi menambah perbendaharaan dari Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah, untuk memperbanyak perbendaharaan lagu yang saudara miliki. Bukan itu yang saya maksud, saudara. Karena berapapun banyaknya perbendaharaan lagu baru yang saudara miliki, kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam iman saudara kepada Kristus, tidak ada pertumbuhan iman di dalamnya, Anda tetap saja menyanyikan lagu lama, hanya sampulnya yang dibuat-buat baru. Lagu baru seharusnya membawa perbedaan di dalam kehidupan iman saudara. Lagu baru membuat saudara lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Lagu baru membuat saudara lebih berapi-api di dalam menyaksikan nama Kristus. Dan lagu baru membuat saudara lebih mengasihi Kristus Yesus. Pertumbuhan saudara di dalam iman ke arah yang positif di dalam Kristus. Itu lagu baru. Saudara, ketika sebuah perusahaan handphone, contohnya misalnya perusahaan handphone Samsung misalnya, ketika dia membuat handphone keluaran terbaru, saudara, dia tidak akan membuat handphone baru yang sama persis dengan handphone yang lama. Yang baterainya sama persis kekuatannya, layarnya sama persis, bahannya sama persis, bahkan fitur-fiturnya sama persis. Nggak mungkin dia buat handphone baru seperti itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak akan laku. Tuntutannya sudah berbeda yang dulu dengan yang sekarang. Zaman baru menuntut teknologi yang lebih baru untuk menjawab kebutuhan zaman yang sekarang. Karena itulah perusahaan handphone itu membuat handphone baru. Untuk menjawab tuntutan yang lebih besar sekarang. Layarnya dibuat lebih besar karena tuntutannya sekarang handphonenya sudah dipakai untuk nonton film atau YouTube. Baterainya dibuat lebih tahan lama karena tuntutannya sekarang browsing internet sudah lebih lama dan aplikasi sekarang sudah beraneka ragam lebih banyak. Atau fiturnya sekarang lebih canggih. Kita tahu misalnya ada fitur sidik jari misalnya, supaya orang nggak repot-repot lagi ngetik sandi untuk membuka handphonenya. Tentunya untuk lebih memudahkan. Saudara-saudara, demikian juga alasannya mengapa saudara memerlukan lagu baru di dalam memuji Tuhan. Karena suasana baru yang saudara hadapi menuntut iman yang lebih besar kepada Tuhan. Anda perlu lagu baru untuk bertahan karena pergumulannya sekarang lebih besar. Sudah pasti dengan pergumulan yang lebih besar, tidak cukup hanya dengan mengandalkan lagu-lagu pujian yang lama. Itulah yang dialami Yohanes, saudara, sebagai penulis Wahyu ini, ketika dia mulai memutuskan untuk, saya akan menyanyikan lagu baru. Saudara bisa bayangkan dari seseorang yang kehidupannya normal di tengah-tengah keramaian komunitas, bahkan mungkin dia sebagai pemimpin di dalam satu komunitas, punya keluarga, punya rumah, punya teman-teman dan sebagainya, kini tiba-tiba menghilang. Karena apa? Karena dia harus menghadapi hukuman, kenyataan dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu dikatakan di Wahyu 1 ayat 9.
pulau yang sangat kecil, terasing, gelap, terletak di pojok dunia, dan sekarang dia kesepian, dia sendiri. Situasinya sudah berbeda, situasinya jauh lebih berat dari situasi yang dulu. Oleh karena itu dia merasakan sesuatu kebutuhan iman yang lebih besar untuk dia bisa melawan dan bertahan di dalam situasi yang lebih berat saat ini. Dia membutuhkan nyanyian baru yang lebih kuat. Penderitaan yang lebih besar membutuhkan nyanyian yang lebih besar. Itu istilah saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian Yohanes ini, secara khusus di dalam Wahyu 12, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan di sini, dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kita dapat mengetahui bahwa Yohanes mengalami hukuman kesengsaraan bukan karena dia berbuat kriminal, bukan karena dia mencuri, merampok, membunuh dan lain-lain, akan tetapi dia mengalaminya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di zaman Yohanes, saudara, menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Mereka diburu oleh Kaisar Roma karena dianggap mengguncang kestabilan pemerintahan Kaisar Roma, ketika mereka selalu mengatakan Mesias, 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 dan pemerintahan Roma menganggap bahwa Mesias adalah yang akan menggantikan pemerintahan mereka. Dan mereka menganggap Kristen adalah bidah yang harus dihancurkan. Oleh karena itu banyak orang Kristen di zaman Yohanes itu dihukum mati. Bukan hanya dihukum mati, tetapi caranya juga tragis karena mereka harus menghadapi dimangsa oleh binatang buas. Mereka dijadikan makanan binatang buas. Jadi situasi untuk Yohanes saya bisa bilang kita sudah rasakan bagaimana dia sangat menderita, tetapi dia lebih baik sebetulnya dari orang-orang Kristen sejamannya. Di situasi yang menderita ini, Yohanes menulis nyanyian barunya yang diberi judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Kemenangan. Saudara, jika kita tadi membaca dari ayat 10 sampai 12, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam nyanyian barunya, Yohanes memberi kesaksian bahwa penderitaan yang dia alami itu tidak akan selamanya. Pasti ada ujungnya. Dan di ujung tersebut dia menyaksikan di dalam kesaksiannya di ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi iblis dapat dikalahkan dengan apa? Oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka, yaitu puji-pujian. Dari sini Anda harus tahu bahwa nyanyian yang dinyanyikan dengan iman mempunyai kekuatan yang besar di dalam mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Saudara, mereka yang sehari-hari hidupnya menyanyikan nyanyian kemenangan Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Setan yang mau masuk, setan yang mau merasuk, itu gak akan mungkin berani masuk. Saudara, ini sesuatu yang seharusnya bukan lagi jadi
rahasia untuk kita, tetapi ini adalah kenyataan. Suatu hari almarhum ayah saya, Pendeta Saud Sitompul, mengatakan kepada saya ketika dia dipanggil untuk melepaskan seseorang dari kerasukan setan. Terus kemudian akhirnya orang itu lepas dan dia balik ke rumah. Tentunya saya sebagai anak bertanya kepada dia, itu apa yang Bapak lakukan? Dia katakan dia berdoa dan orang-orang di sekitarnya, dia suruh bernyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dan kemudian seketika itu juga orang yang kerasukan itu berteriak, setannya berteriak dan pergi. Saudara, Martin Luther, Bapak Reformasi, suatu saat secara harfiah, dia melihat ada setan yang mendekat ke arah dia dan ingin merasuki dia. Dan kemudian di saat tersebut di dalam kepalanya muncul nada-nada dan kata-kata yang langsung dia ucapkan. Dan seketika setan itu pergi. Dan kemudian dia menulisnya dan diberi judul Ein feste Burg ist unser Gott. Artinya yang kita tahu di Kidung Jemaat nomor 250. Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan bahwa Yohanes menyanyikan nyanyian kemenangan ini dengan keras dan lantang. Bayangkan saudara seorang diri di tengah pulau terpencil, gelap, menyanyi dengan keras hampir setiap hari. Dan jika mungkin dia punya teman di situ dan melihat kebiasaan dia di situ, orang temannya itu akan melihat dan mengatakan, "Wah, ini orang udah pasti orang gila, nggak waras. Tiap hari bernyanyi. Dia berteriak nyanyian kemenangan." Wajar aja dia mungkin dibilang gila. Karena apa? Karena dia berteriak nyanyian kemenangan di tengah kehidupannya yang disangka orang masih belum menang. Dia belum keluar dari pulau itu. Dia bahkan menyanyikan nyanyian kebebasan ketika dia bahkan belum keluar dari pulau itu. Orang akan bilang, ini gila ini. Saudara, ketika Anda menonton sebuah pertandingan bola di sebuah stadion yang megah, Anda menonton klub kesayangan Anda, dan kemudian ketika klub kesayangan Anda mencetak gol-gol, dan kemudian klub kesayangan Anda mencetak gol, Anda akan berdiri, bernyanyi, melompat kegirangan, dan tidak ada orang yang peduli, karena itu wajar. Tapi kalau klub kesayangan Anda kalah 5-0 dan Anda masih teriak gol, terus semua orang akan lihat saudara ini orang gila. Seperti itu sebetulnya perbedaan lagu pujian kepada Tuhan dengan lagu-lagu yang ada di dunia ini. Saudara, lagu dunia ini Anda harus mengalaminya dahulu, baru Anda dapat menulisnya. Anda harus mengalami rasanya putus cinta, kemudian saudara menulis lagu putus cinta. Tapi ini berbeda dengan lagu rohani. Lagu untuk Tuhan ditulis dari iman. Iman adalah sesuatu sebagai dasar yang belum Anda lihat, tetapi Anda sudah bisa rasakan pasti terjadi. Dengan kata lain, walaupun belum jadi kenyataan, saya sudah tahu itu kenyataan. Saudara, terus Anda akan mengatakan, "Abang pendeta, saya adalah orang yang sulit berekspresi. Sulit buat saya berekspresi dan mengatakan, oh Tuhan itu maha besar. Bukannya kita diam-diam aja, Abang pendeta, nggak apa-apa. Tuhan juga tahu itu dan kuasanya tetap mengalir kepada saya." Iya, saya setuju itu. Tuhan tetap tahu walaupun saudara tidak membuka mulut saudara. Walaupun saudara tidak
memperlihatkan kepada orang bagaimana memuji Tuhan. Tapi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, Anda tidak perlu memikirkan yang orang lain sebut kepada saudara. Sejauh saudara tahu bahwa saudara dengan nyanyian saudara itu baik di mata Tuhan dan Tuhan senang mendengarnya. Jangan malu dikatakan gila, jangan malu dikatakan tidak waras dan sebagainya. Di dalam kitab 1 Tawarik yang menjadi natskot pada minggu lalu, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud mengiringi tabut Allah. Dia seorang raja yang harusnya punya karisma. Tapi kemudian ketika berhubungan dengan Tuhan, dia menari-nari. Dia bernyanyi. Dia gak peduli dengan orang rakyatnya bilang dia gila. Kenapa? Karena seperti itulah memuji Tuhan, bernyanyi. Saudara, pada suatu kali Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka sudah sangat dekat dengan tanah itu dan mendudukinya. Tapi di antara tanah itu dan mereka hanya satu penghalang, yaitu tembok Yeriko yang besar, kuat, dan secara historis tidak mungkin dirobohkan. Kenapa? Karena selain dia kuat, tidak mungkin dimasuki orang, karena di atasnya ada orang-orang bala tentara Yeriko yang besar. Dibandingkan oleh orang Israel, mereka adalah raksasa. Gak ada orang yang berani di situ. Lalu Tuhan datang. Lalu Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kelilingilah tembok itu 7 kali selama 7 hari. Dan kemudian orang Israel menurutinya. Hari pertama mereka senyap-senyap aja. Mungkin mereka takut menarik perhatian bala tentara Yeriko yang di atasnya. Hari kedua sampai hari ke-6 senyap-senyap aja. Dan kemudian pada hari ke-7 Tuhan Allah berkata, kali ini aku ingin mendengar suaramu. Kali ini aku ingin mendengar nyanyianmu. Kali ini aku ingin mendengar suara trompet. Dan kemudian mereka lakukan. Mereka ada yang menari, mereka bertrompet, mereka menyanyi suara keras, dan orang Yeriko di sana saya bisa rasakan apa yang mereka pikirkan. Ini orang-orang gila nih semuanya nih. Mereka ketawa. Orang Yeriko di atasnya ketawa. Ini orang mau ngapain? Orang gila, ada yang menari-nari, ada yang bernyanyi, ada yang menarikan trompet, suara keras semua. Mereka sambil ketawa, orang Yeriko melihat. Tapi gak lama setelah itu, bumi bergoncang. Ada mukjizat di situ. Terus kemudian tembok itu rubuh dengan orang-orang yang di atasnya. Mereka yang tadinya tertawa, tercengang. Mereka yang tadinya merasakan atau melihat secara pikiran mereka ini gila, tercengang. Ada mukjizat di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan, jangan malu memuji Tuhan. Jangan malu bahwa mungkin orang-orang menganggap saudara tidak waras dengan memuji Tuhan terus dan terus. Atau mungkin saudara, ada orang yang mengatakan kepada saudara, oh suaramu false dari A sampai terakhir. Jangan malu, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan sekali lagi, jangan malu menyanyikan nyanyian baru. Yang dibutuhkan sebuah kesaksian iman atau nyanyian yang radikal di tengah situasi yang radikal.
Saya kasih tahu lagi sekarang ya bahwa ya saudara-saudara yang terkasih, Anda membutuhkan sebuah nyanyian radikal di tengah situasi yang radikal. Situasi yang sekarang radikal. Di tengah situasi wabah COVID-19, wabah corona, kenapa kita tidak berpikir radikal? Orang-orang tidak bisa atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang di PHK, ada yang kesulitan mendapatkan makan, ada yang kesulitan membayar hutang-hutangnya. Dan kita semua kesulitan untuk kita kembali memuji Tuhan di dalam gereja ini. Ini situasi radikal. Membutuhkan nyanyian yang radikal. Yang tadinya saya diam, biasa-biasa aja. Saudara, saatnya untuk saudara melayangkan pujian yang lebih besar kepada Tuhan. Karena itu akan mengignite. Mengignite itu adalah memicu kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Ada iman, pertumbuhan iman yang lebih besar yang akan terjadi. Saudara, kesulitan bertambah, nyanyian bertambah. Bukan kesulitan bertambah, nyanyian berkurang dan kemudian hilang. Seperti sebuah mobil yang bergerak menuju ke atas bukit. Supir manapun pasti akan tahu dia akan menekan pedal gas yang lebih dalam lagi agar raungan mesin lebih besar, lebih tinggi. Itu akan memicu dorongan kepada mesin untuk memberikan tenaga yang lebih besar lagi untuk supaya mobil itu bisa sampai ke atas bukit. Saudara, kalau itu tidak dilakukan, mobil akan mundur dan bisa terjatuh. Demikian juga dengan nyanyian saudara. Berikan nyanyian yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Karena itu akan memicu Tuhan memberikan lebih banyak kekuatan iman kepada saudara untuk melalui semua ini, secara khusus wabah COVID-19 ini, supaya saudara bisa menjadi pemenang di dalam melalui semua ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari Minggu ini sangat indah buat kita renungkan bersama-sama, bahwa berikan lagu baru buat Tuhan. Lagu yang lebih besar lagi. Lagu yang lebih besar. Untuk Dia tergugah memberikan kekuatan yang lebih besar untuk saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, oleh karena firman yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk mengingatkan kami bahwa mungkin kami adalah pribadi-pribadi yang santai dengan pergumulan iman yang lebih besar, kami tetap menyanyikan lagu-lagu yang lama. Tapi hari ini kami ingin melepaskan pujian kami kepada Tuhan. Pujian yang lebih besar, pujian yang lebih kuat untuk kami. Engkau berikan ya Bapa tenaga iman yang besar untuk melalui semua ini dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Ya Roh Kudus sertai kami dan kuatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama dan yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterusnya
Engkau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Ayat 2. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera, dan besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua.